Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah, sehat, Pak. Oke, sebelum mulai pelajaran, di sini siapa ketua kelasnya? Irfan. Ya, Irfan, silakan pimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Bapak absen dulu ya. Dion, Fauzan, Arif, Aldi, Indri, Dinda, Ahmad Ali, Irfan, Lingga, Batang, Ilham, Iqbal, Arjani, Nabil, Kamila. Oke, Bapak anggap hadir semua ya. Pak Im, Pak. Oke, silakan. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis proses pengawasan. Nah, di sini ada yang tahu apa itu pengawasan? Ya, Ahmad Ali. Jadi Pak, pengawasan itu adalah proses penyambungan dua baja logam yang menggunakan energi panas, Pak. Oke. Irfan, apa sudah tahu apa saja yang kamu sudah ketahui tentang jenis-jenis proses pengawasan? Kalau yang saya tahu itu untuk pengawasan SMAW, Pak. Oke, bagus ya. Baiklah, sebelumnya pengertian pengawasan itu adalah proses penyambungan dua atau lebih logam dengan cara memanaskan hingga meleleh dengan tanpa tekanan dan bahan tambah sehingga menjadi satu kesatuan yang kuat dan permanen. Oke, sebelumnya maaf, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu supaya kita itu tahu apa saja jenis-jenis proses pengawasan. Nah, kan kalian nanti mau magang kelas 12. Nah, kalian itu harus tahu apa saja jenis-jenis pengawasan. Kalau Irfan itu tolong beri sedikit Irfan. Nah, kalau kalian ditanya tidak tahu apa saja jenis-jenis pengawasan, ya malu kalian, apalagi Bapak sebagai guru pengawasan kalian. Ya, Pak. Oke, kita lanjut. Klasifikasi pengawasan cair. Untuk klasifikasi pengawasan itu dibagi menjadi 3, yaitu ada pengawasan cair, contohnya yaitu pengawasan SMAW, pengawasan MIG, pengawasan TIG, dan pengawasan gas asetilin. Nah,
Selanjutnya yaitu ada pengelasan tekan. Pengelasan tekan contohnya yaitu las titik dan las gesek. Selanjutnya yaitu ada pengelasan patri. Contohnya yaitu menyolder dan brazing, proses soldering. Nah, dari ketiga klasifikasi pengelasan tersebut, yang umum dan sering kita temukan yaitu pengelasan cair, dan juga ada di lab kita seperti pengelasan SMAW, TIG, MIG, dan asetilin. Oke, lanjut. Nah, pengelasan cair ini adalah proses penyambungan logam dengan cara melelehkan logam hidup dan biasanya menggunakan bahan tambang. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyai? Oke, lanjut ya. Las SMAW adalah proses pengelasan yang menggunakan elektroda terbungkus atau berlapis flux dan busur listrik sebagai sumber panas untuk mencairkan logam hidup dan elektroda sehingga menyatu menjadi sambungan las. Seperti ada yang pada gambar tersebut, sebuah holder yang menjepit elektroda yang mengantarkan arus listrik dan sehingga menyatu menjadi sambungan las. Dan keunggulan dari pengelasan SMAW tersebut yaitu peralatan sederhana dan mudah digunakan. Selanjutnya dapat digunakan di luar ruangan dan dapat digunakan untuk berbagai jenis logam. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada las MIG atau las GFAW, yaitu proses las yang menggunakan kawat las sebagai elektroda dan gas pelindung. Seperti gambar tersebut ada kawat las yang tergulung dan busur listrik yang terjadi antara ujung kawat elektroda sehingga mencairkan keduanya dan membentuk sambungan las. Nah, keunggulan dari las MIG ini yaitu prosesnya lebih cepat dan hasilnya lebih rapi. Oke, sampai sini paham? Kalau paham kita lanjut ya. Oke. Selanjutnya yaitu lastik. Nah, lastik ini menggunakan elektroda tungsten yang tidak habis dan gas pelindung. Keunggulannya yaitu hasilnya sangat rapi, cocok untuk material tipis dan banyak digunakan pada aluminium dan stainless steel. Oke, Irfan? Paham? Nah, yang terakhir yaitu pengelasan OAW atau pengelasan gas asetilin. Pengelasan ini menggunakan campuran gas oksigen dan asetilin untuk menghasilkan nyala api. Nah, di situ ada dua tabung gas oksigen dan asetilin yang menyambung ke torch welding untuk mengatur
kekuatan gas. Oke, silakan. Sehingga menyebabkan sambung melas. Dan pemelasan asetilin ini biasanya digunakan untuk perbaikan ringan dan pengelasan pelat tipis seperti pemotongan logam. Oke, sampai di sini paham? Paham. Oke, sebelum Bapak baca kesimpulan, sini ketua kelas Kak Irfan nanti dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, kelompok satu itu nanti membahas tentang pengelasan SMAwi. Kelompok 2 pengelasan MIG, kelompok 3 pengelasan TIG, dan kelompok 4 pengelasan gas asetilin. Nanti minggu depan Bapak tanyakan dan perwakilan kelompok nanti presentasi ya. Baik Pak. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Saya Pak. Oke, Pak Ustaz silakan. Oke Pak. Jadi Bapak telah menjelaskan bahwa kelas ini dibagi menjadi 4. Dengan saya itu SMAW, MIG, TIG, dan OAW. Nah, saya bingung Pak. Dan saya lihat di kelasnya tadi bagus semua Pak. Nah, di antara 4 ini mana yang paling sering digunakan? Oke, pertanyaan bagus dari Pak Ustaz. Sebenarnya tidak ada proses pengelasan yang secara mutlak itu bagus. Semua tergantung jenis material, proses pekerjaan, dan lain-lain. Oke, Pak Ustaz. Dan semua proses pengelasan itu punya keunggulan masing-masing. Oke, mungkin itu saja temuan kita hari ini. Irfan silakan baca kesimpulannya. Pengelasan adalah proses penyambungan logam dengan dipanasi hingga terbentuk sambungan yang kuat dan permanen. Jenis yang umum digunakan yaitu SMAW, MIG, TIG, dan OAW yang masing-masing memiliki cara kerja dan juga berbeda sesuai kebutuhan pekerjaan. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Untuk ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu.